kemana arah dukungan Pak Jokowi yang sebenarnya itu adalah di mana Erick Thohir akan menjadi cawapres. Dari pengalaman sejarah juga, periode pertama itu cawapres tuh harus sosok yang bisa membawa tambahan suara, ya. Statement cawe-cawe itu kan pasti disengaja, nggak mungkin slip of tongue gitu ya. Ya tiba-tiba dia bicara begitu ya. Tapi pasti ada tujuannya gitu. Tapi memang menurut saya sih ini agak berat juga ya Nasdem sekali lagi bukan belain kalau ada korupsi atau enggak ya, tapi ini timingnya ada 2 menterinya yang kena gitu, tinggal menyelesaikan seperti satu ya. Oke, welcome to Total Politik dan jumpa lagi sekarang di acara The Editors Club. Ya, bukan. Ini Editor Talk. Editor Talk. Iya. Udah, iya. Kemarinnya yang mana itu ya? Iya, bebas kameraman aja ya. Ya, kamera ini. Jadi iya. Jadi Editor Talk ini memang dibuat untuk menghindari Uni Lubis ditanya sama orang-orang, Anda ini kapasitasnya apa bicara total politik, ngomong-ngomongin Wiranto, Prabowo, iya kan? Ya kalau kata menurut ngerasani Jokowi. Menurut Satpam Gedung IDN Times kapasitasnya sebagai pelaku sejarah. tapi kan nggak mungkin kita tulis Uni Lubis pelaku sejarah kan, nggak enak juga gitu. Jadi kita biasalah. Saksi sejarah. Jadi emang dari dulu. Budi Setiarso juga. Ya Budi Setiarso ini Budi Setiarso hari ini teman pisu-pisuannya Ari di istana. Tapi by the way ini tiga-tiganya aset istana guys. Tiga-tiganya loh. Dia kan ini dulu wartawan istana dia. Iya, emang lu bukan aset istana. Lu kan main grupnya Bu Mega dulu. Iya. Lubis itu pemegang stempel istana, Bos. Benar. Mas bisa geser depan dikit, Mas. Iya, Sorry, Mas. Ini. Soalnya nanti dekat-dekat sama AC Setnek itu. Bentar-bentar itu kita mesti mention Pak B dong. Iya, Pak B ya. Pak B Mahmudi. Iya. Terus lanjut aja. Kita bisa diundang ke istana kan karena Pak B. Iya, betul. Masuk Pak B. karena Pak B. Iya, Pak B. Ini udah mulai. Udah. Kok dia berdiri gitu? Memang Ini gitu gini. kayaknya. Jadi kalau untuk milenial dan Gen Z itu mistake is part of the show. Oke. Ya supaya nggak ada kesempurnaan, Mas. Berarti aku bisa berdiri. Kesempurnaan Ya, boleh. Bisa. Ya, kesempurnaan mirip Asal jangan Allah. pipis aja Mas di sini, Mas. Iya, dan Kalau sudah. kita semuanya bingung. Kecuali kalau kita sudah di surga, kata Aldi Taher. Iya. kalau kesempurnaan hanya milik Allah tuh ingat Bunda Dorce. Iya benar. Iya, benar. Ya, almarhum ya. Ya. Bener, tapi ngeliat Aldi Taher tuh gimana, Mak? Dalam posisi ya ini ya. Iya. No comment lah. Kalau saya sedang memperingati 10 tahun BTS. Borae. Oh, iya. Bukannya lagi wamil ya mereka ya sekarang ya? Udah selesai belum? Udah dua lagi wamil. Dua Jin lagi wamil. sama Jiho. Iya. Gue lah ngerti gak tuh? Hah? Ini Mbak Uni ngobrol ini ada politisi yang sangat nyambung ngomong ini. Ya, itu. Namanya Masinton Pasaribu. Iya. Bang Faisal Basri juga ARMY ya? Army. Bang Faisal. Iya banget dia. Iya. Iya, Oh. ARMY. Kalau gitu. kalau Masinton Bling dia. Oh, Blackpink. Dia suka pakai doreng-doreng kan. Oh iya, loreng-loreng. Bener-bener. Arminya darat, laut, udara. Laut. Suka melaut. Oke, ini udah hadir di tengah kita ya, 2 orang jurnalis senior kita ya. Betul. Teman Anda diskusi di istana. Ini kami tamu presiden. Dia mau membunuh saya karir Mas. Karir saya mau dibunuh dia sama lebih dia. karena habis keluar dari sana dia langsung jadi narasumber. Iya. Gua cari Di mana-mana. Mana udah. Gua nulis, Bud. keterangannya dia. Wah, gue wawancara dia, gue nulis apa yang di YouTube-nya Total Politik, gue jadikan tulisan. Bang Karni bukannya di doorstop, Mas, di depan Ya, istana? dia mendampingi Ari aja. Oh, oh gitu ya. Justru saya lempar Bang Vito, Bang Vito lempar Bang Karni. Bang Karni diwawancara, ya dia nggak mau ngelanggar aturan katanya. Udah gitu aja. Bang Karni senior YouTuber, Ari
The Rising. Wow, The Rising Star ya. Kalau dulu Pak Surya pernah pidato soal Erick Thohir gimana? Erick Thohir The Rising Star. Emang Dulu sebelum Rakernas. bukan ini bukan Rising Star, lebih ke afirmatif sebenarnya. UMKM harus diundang. Oke, udah ada Mas Budi Setiarso dan Mbak Uni Lubis seperti biasa. Uni Lubis ini udah punya umat Mas sekarang. Iya, kalau sholat safnya udah banyak di belakang. Iya. Iya. Umat itu bisa yang kadang-kadang suka ada Yang terhormat dia diundang kemari ya. Iya, mulai kan. Misu tok ya Mas Buset nih. Ini berarti yang pertama editor stok di Total Politik. Ya, jadi betul. kita merasa terhormat, Bu. Ini agak sedih karena dua editor inilah yang waktunya agak fleksibel kan. Iya. Kira-kira pengangguran. Nggak, lebih ke Pak. Gue lebih ke maksa dia sih. Dia lagi rapat loh Iya, dia. lagi rapat. Mau rahang doang kata dia. Itu kan calon itu kita kan mereka kan dia butuh popularitas. Anda kan udah nggak butuh popularitas. Butuh dong, masa nggak Oh butuh. Pikir juga Anda. Iya. Tapi yang Kan ada bupati-bupati yang siapa tahu kita diperlukan untuk calon bupati gitu kan, perlu popularitas. Oh gitu. Ya memang iya. Memang jurnalis itu salah satu profesi yang sangat bermanfaat kalau mau masuk ke politik atau nyalonin ini itu. Ya, sama direktur komunikasi perusahaan BUMN ya. Ini mah komisaris BUMN lah. Iya. Iya, nah, topik biasa kita mau bahas ini aja alur ngidul ya, topik-topik terkini dan yang paling baru di breaking news ya. MK memutuskan proporsional terbuka. Ya, sebenarnya nggak ada yang terlalu breaking amat sih, tapi apakah ini faktor woro-woronya Haji Deni kemarin gitu? Mas Buset gimana coba ngelihatnya nih? Akhirnya MK membuktikan ini istiqomah di jalur. Enggak, saya senang bukan apa-apa karena kurang dekat ya. Iya nih. Ini Mas ini titik ini. Iya. Jadi senang kenapa? Karena pemilu itu bagian dari ini ya, dari sumber ekonomi UMKM. Misalnya pengusaha sablon. Kalau pemilunya tutup, pengusaha sablon tuh ordernya kurang. Karena yang dicetak hanya partai-partai kan. Biasanya malah mereka cetaknya di Cina, di mana yang jauh lebih murah. Kita kebetulan semalam ketemu pengusaha sablon dan dia merasa cemas dengan keputusan hari ini. Dan karena ternyata terbuka ya senang. Kenapa? Karena dia akan mencetak banyak caleg, banyak APK, APK gitu kan. Itu sablon kaos, panduk gitu-gitu Mas. Kesenangan utamanya, tapi lebih dari itu kalau terbuka atau tutup itu kan sebetulnya kita pernah mengalami ya. Dan dua-duanya sebenarnya konstitusional kan. Tahun berapa tuh kita pakai tutup, sekarang terbuka. Diteruskan terbuka. Udah banyak dibahas tuh ada plus minusnya, tapi untuk sekarang saya pikir ya terbuka itu salah satu yang terbaik gitu. Orang engagement antara caleg, antara yang nanti setelah terpilih dengan pemilihnya juga lebih dekat kan. Orang juga tahu siapa yang dipilih gitu. Gue mau nanya Mas Buset milih di mana 2019? Di daerah mana? Di Jakarta, di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berarti dapil Jakarta Selatan pusat luar negeri ya? Ya. Kurang lebih dapilnya itu. Kenal nggak mau sama orang yang mewakili? Kenal dong. Oh iya sih, emang terkenal sih Jaksel ini ya. Bukan kenal tapi tahu. Tahu. Saya tahu apa sih yang dilakukan. Iya. Sejauh yang saya tahu dia korup apa enggak, saya tahu. Tapi apa namanya? Saya lupa. Tapi apakah yang saya pilih itu jadi anggota DPR apa enggak ya? Tapi tahu lah itu. Tapi yang jelas yang saya pilih itu tahu. Iya. Gitu. Meskipun kita juga mesti paham banyak pemilih yang juga enggak, yang kalau saya anggap rasional gitu ya. Saya memilih bukan karena partainya, tapi ini kayaknya orang menarik. Ya partai sedikit tapi jauh lebih menentukan tuh siapa dia gitu. Jadi dengan terbuka untuk sekarang menurut saya jauh lebih bagus gitu, lebih sesuai lah gitu. Apakah lebih mahal? Mungkin gitu. Tapi itu memberi kesempatan kepada orang-orang yang mungkin dia nggak terlalu dekat dengan ketua umum atau sekjen. Dulu ingat nggak ada dulu kader jenglot sama kader sepatu ya. Ya kalau jenggot ya dia menggantung aja ke ketua umum agar dapat nomor yang di atas gitu. Nomor topi ya, nomor jadi. Iya.
Kalau dia ada 8 caleg, dia nomor 8. Kalau nyoblos partai kan nomor 8 dia peluang terpilihnya kecil gitu. Kecuali di Bali misalnya ya. Dan dia dari partai PDI. Ya dia betapapun dia nomor 5 atau nomor berapa, mungkin kemungkinan terpilihnya jauh lebih gede gitu. Kalau partai lain ya meskipun kalau kita cek banyak orang belum tentu juga mengenal caleg ataupun anggota legislatif yang saat ini mewakili dia di apalagi DPR. kalau tertutup. Oh iya itu. Kalau tertutup kan lebih jauh dari itu gitu kan. Ya. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan Denny? Haji Denny saya nggak tahu. Iya. Tapi ya mungkin bagus juga. Yang jelas kan selain Denny ada juga ancaman dari 8 partai ya di DPR bahwa kalau keputusannya begini mereka akan begitu, itu ya mungkin bagian dari memagari. Nah, public pressure kayak gitu tuh ini nggak sih, maksudnya bisa kita anggap nggak ada kausalitasnya nih public pressure dengan putusan hukum yang dibuat di pengadilan atau di peradilan? Terus terang saya nggak tahu dalam kasus yang ini ya. Di banyak kasus tapi kalau beberapa kasus pidana misalnya kayak makasih Nang. Oh jadi dia masuk frame juga ya? Iya, frame. Makanya terkenal dia punya umat juga. Punya umat 2 juta. Jadi dalam pidana misalnya kayak kasus Jessica gitu. Apakah kita yakin bahwa pelakunya Mirna betul-betul dia yang sekarang mendapat hukuman berapa itu maksimal gitu ya? Dalam kasus penganiayaan siapa? David ya. Apakah semuanya juga memang sesuai dengan proporsi? Saya nggak tahu ini. Tapi pressure dari orang, apalagi dengan medsos saya sekarang, itu kan banyak menentukan kan. Ada istilah apa? No viral justice apa itu yang ya medsos kan bagian dari publik juga menentukan. Ada bagusnya kalau memang concernnya adalah concern kepentingan publik kayak sekarang ini ya. Ini kan kalau ya setidaknya dari berapa? 9 partai di DPR, 8 masih menganggap terbuka itu sebagai yang terbaik saat ini. Hanya PDI kan yang mengajukan perubahan itu gitu. Dan ya secara teori 8 dibanding 1 mestinya kan berarti kepentingan 8 partai, publik yang diwakili 8 partai itu jauh lebih besar daripada satu partai gitu. Menurut saya pressure-nya di situ mungkin dalam hal ini agak positif gitu. Tapi di kasus-kasus yang lain mungkin juga nggak terlalu positif gitu. Jadi misalnya sidang di-drive oleh publik kan. Tadi saya bilang karena public pressure ini Mas ya. Kasus Ahok misalnya. Kasus Ahok juga. Ya karena hakim kan pasti pulang nonton berita, baca IDN Times atau ya kan. Kalau kasus yang jauh, Tempo. kasus yang jauh lebih tinggi ya, misalnya kayak peradilan seorang pejabat yang dijadikan tersangka oleh KPK waktu itu ya. Ketika sudah diusulkan ke DPR, itu kan pressure-nya juga tinggi kan. Apakah hakimnya juga menjalankan putusan sesuai dengan imparsialitas, normatif dan imparsialitas, apakah enggak ya, saya nggak tahu. Atau masuk unsur rasa keadilan publik. Ya publik mungkin suara publik tuh mungkin bisa kasih sense-nya itu kali ya, keadilan publik, keadilan yang at least dimaui mayoritas publik tuh seperti apa kan. Hakim kan juga bisa ini ya. Ngecek itu Mbak ya. Hakim kan manusia juga manusia. Ya harusnya sih dia tetap independen kan kalau teorinya. Dia nggak boleh juga pressure karena mayoritas pressure itu kan belum tentu benar. Bukan tidak benar ya, tapi belum tentu benar. Setuju. Moni gimana Moni? Lihat putusan ini. Saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Budi Setiarso ya. Saya rasa ini bagus untuk juga menunjukkan bahwa demokrasi dari sisi value of demokrasi saya rasa terbuka lebih baik daripada tertutup. Setiap pemilu itu kan selalu disebutkan bahwa itu kesempatan juga buat masyarakat pemilih untuk, karena suaranya dibutuhkan oleh politisi, baik partai politik atau siapapun, itu maka mereka akan bagi-bagi apa yang disebut dengan gizi ya, selalu disebut dengan gizi. Dengan sistem terbuka, gizi itu tersebar luas ke masyarakat.
ya kan? Karena semuanya harus fight untuk dirinya ya, tidak bisa hanya bergantung kepada partai ya. Sementara kalau tertutup, gizi itu ada, tapi berputarnya di dalam, ya kan? Kepada elit-elit partai, kepada orang-orang yang dianggap membuat keputusan, termasuk tadi yang dikatakan oleh Budi untuk memberikan nomor topi, ya, nomor jenggot lah. Sementara elit-elit partai ini gizinya udah sangat baik ya Mbak ya selama ini ya. Nah, Nggak ada yang stunting kan? Jadi ini tersebar luas, gizi tersebar luas. Kita sama-sama tahu bahwa pemilu itu mahal ya. Dulu ada disertasinya Mas Pramono Anung ya, tapi ada juga yang pernah bilang bahwa minimal 6 miliar untuk bisa jadi anggota DPR, mungkin ada yang lebih mahal. Sistem pemilu langsung memberikan peluang lebih besar kepada yang punya uang dan yang punya popularitas, makanya artis-artis, selebriti digunakan sebagai vote getter oleh partai-partai dan oleh dirinya sendiri. Jadi singkat aja sih aku ngejawabnya, jadi bahwa ini menurut saya harus disambut dengan baik lah, dibandingkan dengan tertutup. Nah mungkin satu hal aku pengen nambahin nih soal editor, tetap aja aku pengen ngomong ya. Postulatnya. Jadi maksudnya kenapa kok Total Politik ini mengundang jurnalis-jurnalis termasuk yang punya pengalaman kerja ya, punya pengalaman kerja agak lama gitu. Sumber tua kata dia. Sumber tua ya. Jadi memang kami ini bukan ekspor ya, Bud. Kami ini bukan ekspor, bukan ahli. Misalnya kalau ngomongin soal pertahanan, bukan ekspor pertahanan, ngomongin ekonomi, bukan ekspor ekonomi. Kemarin Total Politik saya nonton wawancara, udah tayang belum? Tapi gue ngeliat di Instastory ya, Khatib Basri, one of the best, the best ekonom di Indonesia. Jadi pasti sangat sangat super kompeten. Tapi mungkin di sebagai jurnalis kita juga ketemu sama banyak orang ya, Bud. Ketemu dengan banyak orang, baik itu yang kami tampilkan sebagai wawancara on the record maupun background information. Dan dari situ kemudian kami mencoba connecting the dot ya, menghubungkan. Kalau almarhum Pak Jakob Utama itu jurnalisme makna, memberikan konteks makna kepada sebuah peristiwa. Ya, misalnya contohnya kita kan ngelihat tuh bahwa Pak Prabowo lagi sering muncul dengan ditampil di foto bareng Presiden Jokowi. Itu kan fakta, ya kan? Ikut ke Kuala Lumpur, ya, kunjungan kerja, saya nggak tahu kerja atau state ya. Tapi kemarin di acara suci, acara Yayasan Buddha Suci. Ada selain yang saya pikir tadi agendanya Kementerian Kesehatan ya, karena ada Pak Budi G. Sadikin Menkes, tapi ada Pak Prabowo. Wajar dong kalau saya apalagi sebagai jurnalis, wah hubungannya apa ya Pak Prabowo datang ke acara itu kan gitu. Tapi kan kemudian Pak Prabowo terus posting kan di IG-nya foto-foto sedang ketawa kelihatan dekat lah. Dan fakta yang lain bahwa surveinya Pak Prabowo belakangan juga naik. Bahkan ada lembaga survei yang menempatkan Pak Prabowo sebagai nomor 1 ya. Pokoknya yang nomor 2, yang ganjar nomor 1 itu adalah Carta Politika dan SMRC. Tapi yang lain indikator kalau saya nggak salah tadi saya juga baca ya, ada 2 lembaga tuh yang Pak Prabowo yang mengungguli Ganjar. Pasti kan ini efek contagious effect dari bahwa Prabowo sering bersama-sama kelihatan akrab, ketawa-ketawa, dilibatkan dalam kegiatan Pak Jokowi. Itu memberikan efek kepada Prabowo, kepada publik yang mendukung Jokowi. Oh, jangan-jangan Pak Jokowi emang mendukung Pak Prabowo. Tapi saya juga melihat, kalau kita lihat bareng, bahwa Pak Jokowi juga berusaha untuk seimbang juga dengan bikin kegiatan yang di situ ada Ganjar Pranowo kan, yang kemarin katanya ngomongin Candi Borobudur itu kan, yang di istana, terus kita posting foto lagi makan kan, berdua ya dengan Pak. Jadi kalimat saya adalah saat ini kita melihat, hari-hari ini kita melihat Presiden Jokowi sedang babysitting 2 calon presiden, sedang mengasuh 2 calon presiden, yaitu
Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya sebetulnya dengan connecting the dot bahwa ini sering tampil. Kadang harusnya Pak Prabowo nggak ada di sini nih, kayak yang Buddha Suci. Iya. Acara kesehatan. Jaka Sembung panen raya juga. panen, tapi mungkin kalau panen tuh Masih Pak HKTI bukan kalau Enggak. Pak Prabowo. Udah enggak. ya, udah enggak ya. Itu juga. Jadi food estate. food estate dikasih Bisa ketahanan. dicari-cari. Mangrove, nanam mangrove. Nah, Ada pula. tapi kan itu fakta-fakta ya. Jadi itu fakta, bukan yang kayak ngarang-ngarang, connecting the dot. Terus hasil surveinya memang match. match dan memang secara teori politik ada namanya efek ekor jas ya. Ya itulah misalnya contohnya. Nah, Iya. Kenapa mungkin kita diundang ke sini kira-kira? nah ini Gua kita emang masuk ke jagoan isu-isu aja. yang kayak begitulah. Isu-isu duniawi. Isu duniawi. Nah, Lo langsung terinspirasi. ini yang terbaru kan misalnya kemarin PAN diundang oleh PDI untuk datang ke kantor PDI gitu ya, dan undangannya deklarasi gitu. Kira-kira undangannya resepsi. Nah ternyata pas waktu itu ternyata PAN bilang kita diskusi terus Ya intinya pan masih kalau diskusi. Erick Thohir kita nggak mau gitu lah intinya. Jadi, Proposalnya PAN tuh menawarkan Pak Erik. ya Ternyata Bu Mega ya nanti kita diskusikan kata Bu diskusi. Mega. Jadi tapi di undangannya udah deklarasi. Iya saling prank gitu. Nah, PAN ngeprank Ibu Mega, PDIP ngeprank PAN. ya. Dua-duanya ngeprank publik kan. Nah yang terbaru ini juga kemarin Bang Sandi Uno Ya. P3. jadi anggota P3. Nah tadi malam sahabatnya Sandi Uno Miftah Sabri mengatakan di acara kami, Mbak. Yang adalah sahabat kalian juga. Iya, sahabat kami. Paman ya, Sab, ya. Paman Sab. Sahabat Sandi Uno mengatakan bahwa ini Sandi mulai berhitung untuk bertransformasi dari Robin jadi Batman nih. Apa itu artinya? Ya biasanya orang nomor 2 terus. Nah ini karena udah masuk P3 ya kenapa nggak jadi orang nomor 1 sekalian? Dilalahnya hari apa? Sabtu ada Rapimnasnya P3. Ya. Yang mungkin aja untuk kembali mempertanyakan ya dukungan kepada Ganjar Pranowo yang kemarin gitu. Bukan nomor 2 dong. Bukan nomor 1 dong. Iya bukan nomor 1 kalau Ini misalnya. partai maksudnya. Iya Partai ya. kalau misalnya dukung Ganjar ya nggak jadi nomor 1 gitu. Atau mungkin Rapimnasnya P3 besok Sabtu intinya apapun posisinya Sandi yang akan disorongkan. Iya. Seperti Pak Pan mengusung Erik gitu Iya, kan. Tapi menarik ya Pak Sandi ini kan Gimana, Mas? mungkin menganggap partai itu kayak Gojek, ya kan? Dia mau kemana? Ya pakai aja gitu. Nggak tahu bayar berapa atau bayar atau enggak saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya ojek deh, jangan Gojek. Iya. Dia mau kemana ya ambil. Dia mau kemana ambil ya kan? Ada konsekuensi ini ya bisnis ya. Lo pasti Kalau di kita senang sih ya. nggak apa-apa Lo Mas ya kan. senang ya dengan diksi-diksi. Iya. Ya, bukan maksud saya kan dulu waktu wapresnya Gerindra dia keluar dari Gerindra kan. Ya, udah 2 kali keluar satu partai yang sama, Mas. Dia ke PAN kan. Dia waktu itu tidak langsung masuk tapi representasi PAN. Oh, dia nggak pilih, balik lagi ke Gerindra. Sekarang dia mungkin punya satu tujuan baru, entah di Monas atau di mana dia ya pakai P3. partai yang ada yaitu P3 gitu. Nah, tapi yang jelas ini berarti kan negosiasinya belum selesai. Tadi kalau balik ke pertanyaan yang tadi ya, ini undangannya deklarasi ternyata belum gitu kan, berarti negosiasinya belum selesai. Jadi kalau kita kembali ke pertemuan yang cawe-cawe yang dihadiri oleh Mas Ari Putra ini. Dan Mas Budi Saksi sejarah. Setiarso. Saya cuma nemani dia aja. Enggak, udah clear tadi aku pesannya dari tempat pisu-pisuanmu siapa? Jadi cawe-cawe itu sebenarnya menurut saya ya, itu ya dia tidak sedang berbicara kepada kita, tidak berbicara kepada tamu-tamu di waktu itu ya. Dia sedang berbicara kepada Publik. pihak-pihak sana yang sedang Cawe-cawe juga. yang sedang dalam proses negosiasi dengan dia gitu. Jadi kan ini nggak tahu ya kalau babysitter, kalau tadi Mas Mbak Uni bilang babysitting berarti kan babysitter kan. Mengasuh Itu dua capres. masuk dalam yayasan Bugito atau enggak? Jadi pengampu. berarti babysitternya kan lagi mencoba menyeimbangkan kepentingan dia gitu kan, kepentingan bapak kita ini. Apakah dia akan mendukung seseorang yang dia punya sharing
shareholdernya itu lebih sebagai shareholder dia lebih gede. Ya katakan kalau perusahaan kayak Total Politik ini ya, kan udah di-invest berapa sama 120M. 120M. Ember. untuk 10% itu kan. Gitu. Itu maksudnya dia ownership-nya lebih gede kepada calon siapa sih gitu dibandingkan dari dua itu ya. Kalau saya punya ownership lebih tinggi di sini, kenapa saya harus ke situ gitu. Meskipun dia perlu keseimbangan agar yang peluang menangnya itu tinggi ya tetap dua orang itu gitu ya, dibandingkan dengan satu orang yang mungkin tidak dia bisa kuasai juga gitu. Jadi apa namanya, statement cawe-cawe itu kan pasti disengaja, nggak mungkin slip of tongue gitu ya. Ya tiba-tiba dia bicara begitu ya. Tapi pasti ada tujuannya gitu. Nah dalam hal ini ada hubungannya dengan yang peristiwa terakhir ya pasti itu proses negosiasi. Negosiasi berarti PAN sama PDI belum selesai, PAN dengan Gerindra belum selesai. Kalaupun udah ini ya coba deh naikin lagi harganya, mungkin dapat satu menteri lagi gitu kan, itu satu hal yang umum dilakukan oleh makhluk politik gitu kan. Dalam negosiasi yang tadi belum selesai, kemudian Sandi masuk P3, katanya Sabtu ini ada Rapimnas, dan kabarnya nih Mas, dengan kabar nih nggak tahu bisa dikonfirmasi apa enggak sama dua senior kita. Ya kan nanti 24 konfirmasi sendiri dong masuk kita. Ya enggak, misalnya siapa tahu Anda mendengar hal yang sama gitu loh. Kalau mendengar aku tulis di Tempo bukan di sini. Capek juga nih lama-lama sebenarnya kan. Mau dibantah tua kan. 24 Juni nanti kabarnya Bu Mega akan juga mengumumkan cawapresnya Ganjar. Makanya kemudian Mas Sandi mempercepat prosesnya masuk P3 dan Rapimnasnya Sabtu ini untuk mengejar 24, siapa tahu. Kalau connecting the dot-nya kan Bu Mega itu pasti butuh yang hijau. Dan yang agak lemah. Hijau tapi nggak terlalu kuat. Tunggu. Hijau tapi hijau lemah itu. Artinya bukan PKB. Mungkin. Ya, tapi yang kalau P3 kan berarti dia udah cukup lah hijaunya gitu kan. Apakah Sandi? Kita nggak tahu. Karena kalau Sandi berarti dia punya peluang untuk menjadi pesaing Ganjar di 2029 kan. Nah itu masuk perhitungan P3 atau enggak? Atau pesaing Puan saya nggak tahu. Gitu. Itu yang. Oh jadi formula Ma'ruf Amin akan tetap, Mas Buset akan pikir formula Ma'ruf Amin akan masih jadi prioritas strategi Ibu Mega? Saya yakin begitu Kak. Ini bukan analisa saya tapi dari connecting the dots. Tadi kan Mbak ini kita mendengar dari mana-mana gitu kan. Gitu. Dia nggak berani merah sendiri gitu. Dia pasti perlu hijau. Merah sama hijau itu jadi apa Mbak? Semangka. Jadi semangka. Berdaun sirih. Jadi komposisi itu kelihatan generasinya. Kan partai-partai itu pasti ya punya apa metrik. Oh saya kalau wapres ini peluang menjadi pesaing Ganjar kayak apa sih? Oh dia akan meningkatkan suara apa enggak? Dan seterusnya gitu. Dan itu dilakukan semua. Termasuk Anies ya mau milih AHY enggak sih? Mau milih Khofifah? Ini di luar soal mau nggak mau ya. Iya. Kalau dia yang milih Khofifah gimana sih gitu. Prabowo kalau milih Muhaimin gimana? Kalau sama Erik gimana gitu. Ya itu wajar gitu. Iya. Nah, cawe-cawenya Jokowi dalam proses ini di mana nih, Mbak? Ini masuk ke situ masuk ke sini, ini tunggu dulu, ini apa? Jadi yang Mbak Uni baca. Yang sudah pasti Jokowi cawe-cawe, dia udah ngaku kan? Bahkan sebenarnya cawe-cawenya tidak hanya kepada calon presiden atau pasangan yang dia dukung, tetapi juga cawe-cawe terhadap apakah Anies Baswedan bisa mendapatkan tiket atau tidak, ya kan? Jadi itu kan juga terjadi dan dibicarakan luas kan, banyak lah sampai orang bertanya apakah kasus Menkominfo Johnny G. Plate itu akan menyulitkan Nasdem. Kalau menyulitkan Nasdem dilikuidasi, maka berarti pendukungnya Anies berkurang. Kalau misalnya Muldoko berhasil menang sehingga nanti Partai Demokrat diambil alih, berarti nah kan sebenarnya Pak Jokowi nampak cawe-cawe di semua lini ya. Dan menurut yang saya tahu bahkan timing pengumuman, kamu kan tadi tanya timing pengumuman bahwa Sandi resmi masuk ke P3. Saya kok percaya bahwa itu pun Pak Jokowi tahu
atau cawe-cawe. Karena kan dalam wawancara, kalian wawancara juga, saya wawancara juga kan, Sandi menggunakan kalimat semuanya saya laporkan ke presiden, semua proses, semua apapun. Sebagai menteri tidak mungkin dia tidak ya. Waktu saya wawancara itu kan persis sebelum KTT ASEAN ya. Waktu itu dia sempat bilang mungkin sesudah KTT ASEAN nih Mbak, karena biar kita beresin dulu nih gawe gede nih. Habis itu kayaknya saya udah boleh gitu ya. Something like that. Tapi kan ada waktu, takes time ya, sampai akhirnya kemarin dan yang pertama kali mengumumkan adalah dari pihak P3 ya. Nah, jadi PAN misalnya PAN. Ya, saya bisa paham kalau PAN sampai berupaya sampai saat-saat terakhir untuk menyodorkan Kak Erick Thohir sebagai cawapres ya. Saya tidak tahu dari sisi jumlah atau apapun, tapi saya tuh nonton konsernya PAN waktu Rakernas yang di Istora ya. Istora ngundang K-pop Astro. Ya. Birukan Langit Indonesia. Birukan Langit Indonesia kan, dan Erick Thohir dikasih kesempatan untuk naik ke atas panggung, diperkenalkan khusus oleh Bang Zul Hasan ya, Ketua Umum PAN, mungkin sekitar 10 menitan lah. Waktu itu Erick Thohir bilang saya datang ke sini karena anak saya suka K-pop ya, Alia, dia ngajak Alia anaknya juga, tapi waktu itu ada Gama Thohir juga anaknya Boy Thohir. Saya dengar yang membawa K-pop itu adalah Pak Erick. Iya, pokoknya dari bukan dari benar-benar dari PAN lah ya. Jadi apa coba bukan benar-benar dari PAN nih? Siapa maksud saya? Iya, padahal udah di ujung lidah bahwa Pak Erick Thohir dikasih kesempatan 10 menit sebelum pidato Ketua Umum PAN, itu sesuatu yang panggung yang sangat istimewa. Di situ milenial dan Gen Z banget tuh. Kan itu memberikan panggung ya untuk Pak. Jadi tapi itu kan nggak ada teka-teki lagi, wong kemana-mana proposalnya Pak. Ya. Iya, memang. Nah, makanya artinya buat kita semua di sini itu sudah jelas, dan Bang Zul juga selalu mengatakan Erick sebagai cawapres. Masalahnya clear terbuka. Masalahnya apakah bisa diterima di tempatnya Mas Ganjar atau Prabowo, kan itu. Mana yang paling mungkin? Karena nama Pak Erick tuh menurut banyak orang bukan cuma aspirasinya PAN aja, tapi juga aspirasinya Pak Jokowi yang paling hakiki. Bahkan mungkin bisa kita katakan sebetulnya kemana arah dukungan Pak Jokowi yang sebenarnya itu adalah di mana Erick Thohir akan menjadi cawapres. Kan udah jelas artinya. Karena kan hubungan antara Pak Jokowi sama Kak atau Pak Erick Thohir ini kan udah personal. Dia menjadi ketua panitia pernikahan Kaisang dan lain-lainnya ya. Jadi banyak personalnya lah ya. Jadi logikanya adalah bahwa memang ada kedekatan personal antara Pak Jokowi sekeluarga dengan Erick Thohir. Jadi saya tadi sekali lagi connecting the dot, karena kita bicara dengan banyak orang, banyak narasumber. Jadi saya cenderung percaya bahwa arah dukungan Pak Jokowi yang sebenarnya adalah di mana nanti Erick Thohir berlabuh sebagai cawapres. Kalau Erick Thohir bisa dapat tiket sebagai cawapres. Problemnya gini, semua orang berharap dapat restu Jokowi, clear. Pak Jokowi juga ingin cawe-cawe. Semua merasa mendapat restu. Ya, semua mendapat, berebut restu Pak Jokowi. Artinya kalau proposal utamanya Pak Jokowi juga Pak Erick, ya orang tinggal ambil Pak Erick aja kan, antara Mas Ganjar atau Pak Prabowo untuk mendapatkan Pak Jokowi. Semudah itu nggak? Apa yang membuat Pak Erick kemudian jadi tidak semudah itu skenario ada Pak Jokowi? Ada beberapa ini sih selain pertimbangan. Jadi gini, kalau mungkin betapapun banyak orang mempertanyakan metodologi atau apa survei gitu ya.
popularitas Pak Jokowi itu kan masih 80-an persen. Itu tinggi 80. banget dibandingkan Pak SBY di approval rating ya approval rating di akhir periode Pak SBY itu mungkin sekitar 50-an gitu kan. Di waktu yang sama. Nah, ini kan sebenarnya modal gitu. Siapapun yang di-endorse oleh Pak Jokowi maka dia berharap dapat limpahan para pendukung Jokowi yang 80% itu. Asumsinya kan 80 yang puas itu berarti memang mendukung program Pak Jokowi dilanjutkan gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mungkin juga saya nggak tahu seberapa besar itu faktor ketakutan juga. Faktor ketakutan itu misalnya kalau gua nggak mendukung atau nggak menurut Bapak, maka saya punya kasus bisa dibuka lagi gitu ya. Mungkin ini ketakutan saja, Pak Jokowi mungkin nggak seperti itu juga gitu kan. Tapi bahwa ketakutan itu ada, saya pikir itu nyata gitu. Mekanisme stick or carrot ini ya Mas ya. Jadi normal dalam negara demokrasi kekuasaan manapun gitulah ya. Misalnya saya punya kardus apel gitu ya, bukan kardus durian loh ya, apel. Maka saya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu untuk secara independen. Secara independen saya menjalankan apa yang menurut saya baik atau saya jadi faktor kebesaran Pak Jokowi dengan popularitas yang sangat tinggi itu juga satu insentif yang diperebutkan oleh para calon, tapi juga ada faktor lain yang tadi yang pasti akan mempengaruhi konstelasi politik. Nah, Pak Jokowi sendiri kan juga faktor yang dia nih mau menempatkan di situ siapa, dan kalau misalnya ke Pak Ganjar dia punya truk nggak ya untuk secara dominan menentukan calon wapresnya Pak Ganjar gitu. Tapi kan dua-duanya berebut restu Jokowi. Sementara di situ ada Bu Mega. Ya kan? Ya. Kalau Pak Prabowo mungkin relatif dia mungkin ya, saya nggak tahu. Pak Jokowi masih Bu Meganya. Pak Jokowi masih bisa. Dealnya lebih enak gitu ya. Enak karena setara kan, bahkan mungkin Pak Prabowo merasa berutang budi karena dia masuk ke dalam pemerintahan dan kemudian dibawa kemana-mana. Sekarang beberapa spanduk dan baliho itu ada loh yang statementnya sekarang gilirannya Pak Prabowo gitu ya. Artinya memang dia sendiri kan memanfaatkan kedekatan, memanfaatkan approval rate yang tinggi gitu. Itu. Nah, tapi kalau dengan Bu Mega ada faktor Bu Mega yang lebih senior, lebih dihormati oleh Pak Jokowi gitu. Apakah peran Pak Jokowi juga akan sedominan kalau bergaining sama Pak Prabowo? Saya nggak tahu sih. Gitu. Jadi tapi bahwa para calon wapres ya kan sekarang nggak ada yang berani saya calon presiden, saya calon wapres itu merasa mendapat endorsement dari Pak Jokowi gitu. Saya dapat kasih dekat dulu. Jadi untuk periode pertama ya, menurut dari pengalaman sejarah juga, periode pertama itu cawapres tuh harus sosok yang bisa membawa tambahan suara, ya. Syukur-syukur kalau ada logistik ya. Tapi yang paling penting adalah yang bisa membawa tambahan suara. Itu di era Pak SBY dengan Pak JK jelas, Pak JK bertanggung jawab untuk wilayah timur ya. Makanya di era pertama di era kedua waktu itu Pak Bud ya, waktu itu kan saya bilang sebenarnya SBY berpasangan sama siapapun juga pasti menang ya. Sama di era Pak Jokowi juga kan, konsolidasi politik kan baru terjadi di era kedua. Dan makanya bisa memilih Pak Ma'ruf yang kira-kira posisinya seperti posisi wapres itu kan selalu dibilang ban serep, hanya akan bisa bertugas kalau mendapatkan assignment dari presiden ya. Nah, jadi ini akan siapapun yang menjadi presiden ini adalah periode pertama. Jadi saya rasa masing-masing kubu akan termasuk Pak Jokowi dan Bu Mega yang sangat berpengalaman juga termasuk di kubunya koalisi perubahan untuk persatuan akan melihat cawapres harus yang bisa membawa suara ya. Tadi saya setuju sama Budi bahwa buat PDIP penting untuk nambah hijau, dan PDIP nggak bisa sendiri, harus ada satu ya nambah hijau. Itu kursi, untuk image. Secara kursi cukup tapi. Ya, tapi harus berdua
nambah untuk nuansa itu, dan mereka punya track record ketika Bu Mega berpasangan dengan Pak Hamzahas. Kan pernah Bu Mega kan wapresnya Pak Hamzahas. Yang jadi ada sejarah duet antara PDIP dengan P3 ya. Nah, jadi siapa nih yang bisa nambah suara ya? Karena Sandi yang udah cukup hijau itu, belum Sandi? Udah cukup hijau belum? Hijau itu apa sih? Ya udah ya, tadi ya, karena dia sudah ke Pak Erik sama Sandi udah cukup hijau belum? Kalau matamu hijau itu hijaunya apa? Ya hijau kan Benjamin Franklin, tapi kita kan pakai rupiah ya. Kalau Pak Erik bilang kurang hijau apa saya? Saya kan ketua masyarakat ekonomi syariah. Anggota Banser lagi. OC Harlah NU. Iya, SC. Jadi semuanya merasa hijau. Iya. Ya kan? Udah cukup hijau belum menurut Anda berdua? Kalau hijaunya uang, Sandi punya. Iya, dia paling kaya guys. 10, something triliun LHKPN-nya kan. Iya. Tapi kalau hijaunya sebagai warna politik, ya saya nggak tahu. Enggak lah. Karena warna politik pasti hijau itu basisnya kan pesantren, kan pernah nyantri di mana dua orang ini kan kita nggak tahu gitu. Pak Erick Thohir maupun Pak Sandi gitu. Jadi sekarang yang kalau lebih spesifik hijaunya itu kan hijau NU. Iya. Bukan hijau yang lain gitu kan. Iya, makanya dua-duanya kan jadi NU otomatis hijau nih dengan NU satu. ada di mana-mana. Di Golkar NU. Iya. Nusron kan meskipun kayak Nusron Wahid, jaket kuning. Tapi kan kita tahu di hijau telek gitu, hijau kental gitu loh, Nusron Wahid. Itu semangka juga dong ya. Iya. Nah, jadi ini juga yang jadi pertanyaan saya gitu, Mbak Uni dan Mas Busyar. Ketika sebelum Pak Ganjar diumumkan oleh PDI gitu ya, itu semua orang tuh percaya betul KIB itu dulu dibuat untuk Skoci Ganjar. Skoci Ganjar. Itu kan isu semua orang ngomong itu waktu itu. Tapi faktanya ketika Ganjar udah diumumin yang baru gabung P3, nah itu lo kaitannya sama pertanyaan saya tadi. Ini Sandi pun ternyata kata Miftah Sabri semalam mulai berpikir jadi Batman dari Robin. Artinya mulai di-review lagi nih gabungnya ke PDI ini. Kenapa Ganjar setelah diumumkan PDI malah kayaknya yang gabung baru P3 Partai Parlemen dan itu pun lagi mereview gitu. Ada apa dengan Ganjar hari ini? Nge-review gitu. Apa P3 mereview apakah mereka tetap mendukung Ganjar? Betul, karena besok Rapimnas kan itu menurut Miftah Sabri. Dan nggak otomatis 3 partai KIB itu langsung berbondong-bondong masuk ke Mas Ganjar. Baru P3 aja yang langsung punya quick respon kan. Dan itu pun review lagi nih besok baru Rapimnas gitu. Tadi sih kalau ini kan bukan satu lapis ya. Ada katakanlah Erlangga, ada siapa? Ya Zul saya rasanya sih dia udah ke PAN lah ya. Ya PAN ya tergantung nanti perintahnya. Zul ya ke PAN gimana orang ketum PAN? Bukan maksudnya tergantung perintahnya mau kemana gitu maksudnya. Perintah dari? Ya dari Pak Jokowi lah. Oh bukan Pak Erik. Pak Erik sebagai objek satu dengan PAN. Apa namanya? Nah kalau Erlangga ini kan dia juga punya kepentingan, misalnya tahun lalu dia nomor 2 ya Golkar ya. Gimana dia posisi kalau dia jadi bergabung ke PDI, apakah katakanlah dia nggak meninggalkan legacy untuk mempertahankan posisi nomor 2 atau dia posisinya aman kan nih serah ini gitu kan, mengingat ada beberapa orang yang udah siap-siap mengambil posisinya dia sebagai ketua umum juga gitu kan. Ini emang bener Mas itu Mas kabar itu memang mandat dari Munas kan ketua umum jadi capres atau cawapres, minimal cawapres. Dan kayak gitu itu biasanya nanti Golkar ya pada akhirnya akan mendukung yang menang aja. Dia mungkin nggak penting yang siapapun yang di putaran pertama ya. Tahun lalu kan di putaran pertama ya, yang di putaran yang tahun 2014 itu kan dia nggak di Pak Jokowi. Tapi begitu ini dia dapat posisi yang banyak juga gitu kan. Jadi dia akan memperhitungkan dulu keamanan partainya dulu kalau menurut saya ya. Dengan jumlah kursi sekarang nomor 2, ya dia akan hitung kalau gua ke Pak Ganjar nih proporsinya jadi berapa nih, kalau ke Prabowo berapa gitu. Bahkan kan dia juga sempat ketemu Anies juga kan, Erlangga gitu, meskipun sembunyi-sembunyi.
Katanya sampai ganti mobil untuk pertemuan itu karena Anies sama Erlangga. yang ganti mobil Erlangganya. karena takut ketahuan kan. Takut ketahuan dia dianggap keluar dari pemerintah itu kan. Jadi Saya tahu tuh yang ngatur pertemuan. Tapi itu efektif ganti mobil itu. Ya. Seorang Pak Erlangga ganti-ganti mobil itu strategi yang efektif Iya, itu, Mas. kenapa begitu? Iya, Pak Jokowi nggak bakal Nggak, tahu ya iya. kalau Pak Erlangga ganti mobil gitu ya, Ya, Mas. makanya Mas, ya? ini bertanya ke Mas Iya, Lucian. Ya setidaknya kan merasa aman kan. Iya. Oh iya, Oh, iya. iya. Nggak tahu. Tapi Iya. kalau untuk Pak Jokowi nggak tahu agak nggak mungkin, Mas Lucian aja tahu. Iya. Kan aku, Iya. kan aku post faktum diceritain Iya, orang. iya. Orang. Di Pak Jokowi juga pos waktu Iya. iya nggak apa-apa. Iya iya iya. Kan waktu kalian ketemu Pak Jokowi di istana kan juga Iya. Kasih dulu Kalian, dekat, kasih dia dulu aja dekat. bukan kalian Pak, dia. Pak Jokowi kan juga cerita si ini kan ketemu Ketemu saya, dia. si itu ketemu Iya, saya. salah satunya Pak Tapi Erlangga malam ini. hari biar nggak Nggak ketahuan gitu-gitu ya. Salah satunya Pak Erlangga ini yang disebut. Iya, iya. Ya, tapi kalau balik ke pertanyaan tadi, ya memang itu dari awal saya udah bilang itu nggak akan sampai akhir KIB itu ya. Ya. Jadi kalau dia Jadi kemudian koalisi Indonesia bercerai ya, Bercerai. KIB. Atau jangan-jangan gini Mas, KIB itu tergantung moodnya preferensi Pak Jokowi. Dulu waktu KIB mungkin dibuat, mood dan preferensi Pak Jokowi Pak Ganjar. dan Begitu dan PDI kecil kemungkinan mencalonkan dia gitu ya ya. betul. Ya. Kemudian fakta bergeser, Pak Jokowi mood preferensinya mungkin tidak sepenuhnya ke Pak Ganjar. Ya, Bisa nggak diartikan gitu? Sehingga KIB-nya juga ya KIB kan setianya bukan ke Pak Ganjar, setianya kepada Pak Jokowi misalnya. Kalau asumsinya itu sekunci yang Kita dibuat Pak harus Jokowi. ngelihat juga ya, sekarang kan gini, memang partai-partai politik yang ketua umumnya ada dalam kabinet Pak Jokowi seperti tersandera semuanya kan. Jadi semuanya itu menunggu Tersandera itu titah. terpaksa loh Mbak. Iya, tersandera untuk melakukan move ya, moving forward itu kan tersandera semuanya nih benar-benar, jadi benar-benar tuh Pak Jokowi memang cawe-cawe banget, minimal cawe-cawe bikin stres nih ketua-ketua umum bahwa wah lo nggak boleh nih bikin move ini nih ya kan. Jadi ya karena posisi menjadi menteri seperti kalimatnya Sandi, semuanya saya laporkan gitu kan kepada presiden. Nah, tapi kita mungkin mesti tunggu sekitar September mungkin ya. Apakah si ketua-ketua September Ketua- pendaftaran ya? Oktober. Tapi kemarin saya tanya ke Nasdem, mereka rencana misalnya mengumumkan cawapres itu kan mereka deadline yang disepakati 16 Juli. 16 Juli ya, deadline yang mereka sepakati bersama tuh 16 Juli di KPP ya. Mbak Uni habis ngobrol sama Pak Surya katanya. Siapa yang paling mungkin? Ya nggak mungkin loh gue Cawapres, omongin. Ya gue tulis di End Times dulu Ya, dong, Mbak, sama seperti kamu. Mbak coba cerita dong, apa yang ini Pak Surya apa? Oh, Pak Surya, saya Baru tuh Pak Surya bos. Iya, tahu, Pak udah cerita Surya dari waktu pas saya Kasih dulu mic-nya yang sebetulnya bener, Mbak. kemarin itu jadi saya wawancara Willy Aditya untuk hari apa namanya PRT internasional Iya. ya kan. Tapi saya tahu bahwa saya akan ketemu Pak Surya karena sebelum itu Willy udah bilang bahwa lagi ada rapat Bapilo. Begitu datang saya tanya, ada Pak Surya nggak? Ada. Ya. Nah dilalah terus Pak Surya datang dengan beberapa purnawirawan jenderal. Siapakah? Ada sekitar 15-an apa 20 ya, tapi pokoknya banyak ya. Dia ngajak tur ngelihat big name Nasdem ada. Tower. Salah satunya itu yang Pak sesmilnya Pak SBY ya, yang pernah jadi Pangdam di Jatim. Aduh lupa Pak Erawan apa Pak Ira gitu ya. Tapi ada beberapa. Soalnya jenderal-jenderal ini kalau udah nggak pakai baju baju seragamnya kita jadi agak pangling ya, agak pangling. Nggak ada namanya soalnya. Tapi Pak Surya mengatakan ini purnawirawan gitu kan. Tapi kan saya nanyanya ya yang boleh saya share ya. Sehat Bang. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Ya saya melihat bahwa moodnya itu masih confident dengan pencalonan Anies Baswedan ya. Dan confident bahwa KPP akan punya solusi segera untuk siapa cawapres yang disepakati.
Itu aja deh yang gue bagiin. Oke, artinya Pak Surya quote unquote nggak menyerah ya, nggak surrender ya dengan apa yang terjadi. Dia punya track record nggak menyerah loh. Waktu Tempo dibredel ya nggak oleh rezim Soeharto, Pak Surya Paloh menampung banyak sekali jurnalis Tempo ya untuk mengerjakan media Indonesia Minggu ya. Kan itu kan sebenarnya bisa dibaca sebagai perlawanan. Belum lahir. Ya. Jadi itu misalnya contoh yang berkaitan dengan jurnalistik lah ya. Jadi Tempo dibredel 94 ya. Kalau saya nggak salah oleh rezimnya Soeharto, tentu lewat Menteri Perdagangan Harmoko, tapi kemudian Pak Surya Paloh menampung teman-teman Tempo untuk bekerja mengerjakan edisi hari Minggu kalau saya tidak salah, dan itu pasti ada itu adalah semacam pesan terbuka bahwa Pak Surya itu melawan keputusan bredel itu ya, tapi dia mengambil resiko itu. Itulah yang satu yang menurut saya yang semua orang saya rasa termasuk komunitas pers tahu gitu. Jadi dengan kondisi sekarang nih Mbak, seberapa berat bagi Pak Surya, Nasdem dan juga koalisinya Mas Anies ini untuk tetap berlayar? Pak Joni Plate, yang terbaru Pak Syahrul Yassin apa informasi yang didapat Mbak dari Buset aja. Mas Buset gimana Mas? Biar gua nggak yang jaringan monopoli pembicaraan. Kan gua udah bilang itu gara-gara kalian berdua diem aja. Kan gua udah bilang lu jangan usah baca komen. Kalau komen tuh isinya maki-maki gua sama Ari. Ntar gua banyak ngomong, gua yang kena. Iya. Makanya kita diam. Salah. Terus Buset punya banyak informasi. Mas ini Pak Limpo gimana Pak Limpo? Ya kan sebenarnya itu apa? Direkam dikasih. Dari yang di Koran Tempo ini ya. Itu udah ada expose dari KPK ya. Kan untuk dari penyelidikan ke penyidikan itu perlu expose ya. Expose itu dari pimpinan, deputi direktur dan seterusnya. Dan itu udah memutuskan memang layak dinaikkan ke penyidikan gitu. Sebagai tersangka ada 3 orang kan, Pak Menteri, Sekjen, dan ada 1 direktur pupuk atau apa gitu. Apakah ini ada hubungannya sama apa namanya? Oh jadi most likely Pak Menteri Pertanian hampir pasti jadi tersangka dengan informasi yang secara normatif ya, kalau ekspos sudah keluar tinggal nunggu administrasi aja, jadi ada sprindik gitu. Tapi ekspos itu adalah satu step untuk memutuskan satu kasus itu naik ke penyidikan atau enggak gitu. Ada tersangkanya siapa. Nah, ini juga yang sedang dicoba dilakukan ke Formula E itu kan. Jadi berkali-kali ekspos, para bawahannya itu menyatakan nggak ada bukti gitu, atau belum ada bukti deh, belum ada bukti bahwa ini layak masuk ke dalam tahap penyidikan. Tapi kalau menurut beberapa berita kan Pak Ferry minta itu dinaikkan aja deh, bahkan kalau perlu tanpa tersangka. Yang penting ini naik dulu, karena begitu penyidikan maka ya udah pasti ini kan, pasti ada pressure, ada apa namanya tindakan-tindakan, misalnya minta audit BPK dan seterusnya. Karena kalau nggak ada penyidikan BPK kan nggak mau. Iya, masih nggak untuk ngaudit itu. Jadi balik ke Menteri Pertanian ya, memang mungkin dikit lagi gitu secara normatif ya. Kecuali tiba-tiba ada perubahan apa gitu sehingga pimpinan nggak mau tanda tangan misalnya gitu. Saya nggak tahu, tapi nah ini kasusnya sendiri kan udah agak cukup lama, tapi mulai diproses kembali itu memang bulan Januari. Sesudah pengumuman Anies kan Oktober ya. Ini Januari 2023. Dan ya udah sampai sekarang kemudian ada dinaikkan ke penyidikan gitu. Saya nggak tahu ini ada hubungannya dengan perpolitikan atau enggak, tapi secara kronologinya seperti itu. Dan ya tapi kalau benar dia melakukan apa yang dituduhkan, kita kan nggak bisa belain juga kan. Korup aja. Korup ya memang korup gitu. Iya, kebetulan aja lu di partai A atau partai B. Sebetulnya kasusnya yang kemudian menyeret Pak Joni Plate juga sudah
sudah diusut lama ya, sudah lama sebetulnya jauh sebelum kemudian Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Jadi tapi ya sebelumnya kayak nggak ada muncul gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya cukup lama. Jadi sebetulnya pihak Pak Jokowi bisa banget mengklaim bahwa nggak benar bahwa Pak Joni Plate itu kasus politisasi gara-gara Nasdem mencalonkan Anies. Bisa banget mereka melakukan itu. Dan ini kan institusinya KPK kan, yang di luar yurisdiksi kekuasaan presiden juga. Iya dong. Di dalam undang-undang yang baru di bawah presiden. Di bawah presiden. Oh, di bawah presiden. Kan dia jadi eksekutif kan. Kan itu kan kewenangan KPK dikurangi to the point sampai kemudian membuat indeks persepsi korupsi kita juga mulai turun salah satunya karena itu. Kan sekarang pegawainya itu harus ASN kan. Karena memang dengan 2019 berubah nomenklaturnya menjadi eksekutif gitu. Dia bukan lembaga independen lagi gitu. Oke. Jadi ya bisa disebut sangat mungkin kalau ada ya, saya nggak menuduh ada, tapi kalau ada itu sih sangat mungkin karena memang dia di bawah kekuasaan eksekutif gitu di KPK ini. Jadi tapi memang menurut saya sih ini agak berat juga ya Nasdem sekali lagi bukan belain kalau ada korupsi atau enggak ya, tapi ini timingnya ada 2 menterinya yang kena gitu, tinggal menyelesaikan satu ya, Menteri Kehutanan ya. Belum lagi bisnisnya Pak Surya Paloh juga pasti berpengaruh juga gitu kan. Ini belum lagi bupati dan wali kota mungkin juga ada ketar-ketir juga ya. Iya, yang Nasdem juga ya. Bisnisnya Pak Surya udah ini belum Mas, investigasinya Tempo sendiri udah kan kalau di tulisan di laporan utama Tempo yang terakhir yang 2 minggu lalu Mas ya. Terimbas ya. Jadi beberapa ya ini bisnis kita itu kan sangat bergantung pada government kan. Nah begitu kerannya ditutup gitu ya memang jadi mati nafas lah, dia bisa habis nafas gitu kan. Ya tapi seberapa persen dia terkenanya saya nggak tahu, tapi yang jelas mungkin editor Sok perlu mengundang pemretnya Metro TV. Siapa? Pak Arif ya? Budi. Bukan. Arif udah jadi direktur business development. Budi siapa? Saya ingat Indra Maulana. Saya ingat Putra tuh dulu kan pemretnya Metro ya. Jadi ke media itu, keberpihakan itu juga bisa berpengaruh ke bisnis. Jadi pada saat itu tuh tiba-tiba Metro banyak mendapatkan limpahan iklan dari TV One. Karena Pak Jokowi menang. Dalam 1 malam jadi harus memperpanjang break komersial. Karena masuk ya. Jadi pasti berpengaruh. Dan ini bukan cuma di Indonesia sih menurut aku. Kasus Rappler di Filipina itu Rappler sebelumnya secara bisnis tuh sangat sehat karena kan memang kayak inovator ya, game changer ya untuk media digital. Karena saya kan pernah di sana ya, kerja bareng Rappler. Jadi saya ingat tuh misalnya 2015 iklan untuk 2016 itu udah banyak lah, udah booking iklan tuh udah banyak. Tahu-tahu Duterte jadi presiden. Cara yang bredel zaman now itu adalah untuk memutus line of uang sehingga pengiklan tuh kemudian pull out. Kalau menurut teman-teman di Rappler pada saat itu ya karena mereka menurut cerita teman-teman yang di iklan yang kemudian mereka membatalkan itu karena ada ancaman. Jadi itu juga cara yang efektif untuk mengganggu sustainability dari media, karena bagaimana media ini kan sebuah platform yang sangat penting. Ya, kan? Ini mau ngomongin media ya, tapi kalau pengalaman di blog dan segala macam itu kan Tempo udah berpengalaman banyak deh. Nah, jadi Tempo bisa cerita. Karena memang kita ngambil sikapnya kan independen, mengambil jarak yang cukup kepada siapa pemerintah. Jadi
untuk ngasih konteks, Gus Dur itu kan dulu penulis kolom di Tempo ya. Di depan ada gambar Gus Dur, jadi saya cerita Gus Dur penulis kolom di Tempo. Istrinya juga pernah Bu Sinta Nuria itu juga pernah bekerja di Tempo juga gitu di awal-awal karir beliau. Tapi begitu beliau jadi presiden ya kita mengambil cara yang sama. Demikian juga dengan Pak SBY dengan Pak Jokowi gitu. Jadi bukan sekarang saja di zaman Pak Jokowi itu Tempo kritis melakukan investigasi. Dan karena itu ya sering banget ditutup deh kerannya gitu ya. Tapi ya kita tetap seperti begitulah gitu ya. Show must go on. Tapi dalam kerangka ini kalau kita bisa sustain dari subscription memang jadi media yang sangat independen, dan karena itu Tempo sekarang lagi serius mencoba untuk serius hidup dari pelanggan gitu. Jadi kalau hidup dari pelanggan itu sangat-sangat bisa independen. Sustainability bisa independen. Ya, dan kalau partai itu iuran anggota lah. Iuran anggota. Benar banget. Anggotanya tapi oligarki. Iya. Dan nggak apa-apa selama anggota kan bos. Tapi kalau media di bawah kepemilikan yang terafiliasi dengan partai ya memang mungkin otomatis sangat dekat dengan apa sikap dari partainya kan. Nggak mungkin melawan sikap partai yang merupakan pemilik ini. Dan dalam kultur demokrasi ya boleh-boleh aja kan, maksudnya biar publik yang kasih reward atau punishment dalam yang penting kan harusnya sebetulnya kan harusnya secara transparan ya. Jadi sebetulnya kan keberpihakan media ini bahkan terjadi di Amerika. Riset selalu mengatakan bahwa 80% dari media di Amerika itu selalu pro ke calon dari Demokrat ya. Makanya dianggap liberal apa segala macam ya. Tapi mereka itu terbuka, dan saya rasa 2014 Jakarta Post pernah melakukan itu. Jadi secara terbuka di editorialnya mengendorse Pak Jokowi. Tapi itu sudah berlangsung puluhan tahun di Amerika. Jadi misalnya saya diceritain kalau ada, mereka kan juga sindikasi kan sampai media daerah gitu kan. Jadi untuk yang menulis, begitu mereka mengatakan akan pro kepada mendukung calon ini, menurut mereka dengan maksud yang baik, bukan karena maksud iklan, tapi karena dianggap ini adalah calon yang terbaik untuk memimpin Amerika, maka itu tulisan opininya itu dikompakin, memang diarahkan, bahkan ada pool of writers untuk memasok tulisan-tulisan opini di media-media dalam grup itu ya. Nah, tetapi untuk beritanya tetap harus cover both side. Yang bisa menunjukkan keberpihakan itu adalah rubrik opini dan editorial gitu. Jadi mainnya di situ lah ya. Tapi itu terbuka kan. Masalahnya kan mungkin kalau di Indonesia ini kan nggak ngaku gitu ya. Tapi kan semua orang juga udah tahu ya. Maksudnya kalau misalnya bahwa ternyata misalnya kayak kemarin Perindo. Ya setiap pemilu lah, kita nggak usah sebut media, kan kita tahu bahwa sejumlah pemilik media kemudian mengendorse atau bahkan menjadi ketua umum partai dan kemudian mengendorse capres tertentu. Ya, tapi kan mereka nggak pernah bilang bahwa mereka selalu bilang media kami independen dan objektif gitu loh. Nggak seperti yang di Amerika itulah. Kalau independen di sini, kalau menurut saya sih yang penting dia ketika mengambil sikap itu tidak dipengaruhi oleh siapapun, termasuk pemimpinnya gitu, termasuk pemiliknya gitu. Bahwa kemudian ketika newsroomnya mengatakan oh ini paling memungkinkan dari 2 calon atau 3 calon atau 4 calon itu yang paling dekat dengan value kita, value publik itu ini gitu mungkin atau berdasarkan kebijakan atau pertimbangan ini udah deh kita netral aja, itu bisa juga. Itu semuanya independen kan. Yang tidak independen itu kalau pemiliknya bilang lo harus begini, kalau enggak lo keluar aja deh. Bindir dan ayam berkokok. Di mana Anda pernah ditekan-tekan gitu? Jangan teknis. Oh ya teknis ya. Nyebut nama, teknis itu dihindari, benar. Kalau kesebut ya udah. Jangan lo arahkan. Ya dia sendiri yang mancing kan. Tapi gua nggak sebut. Iya.
Tapi kalau bicara googling dia pernah kerja di Bisa mana. iya, ini masih sedikit ya akhir-akhir nih. Dikit ya terakhir ya. Koalisi Anies Baswedan ini kemarin Iya, kan dari juga tadi kita kok ngomongin dia ya, kesannya kayak yang bakal jadi ini masuk cuma 2 aja ya. Iya It's makanya not fair. tadi Prabowo Ganjar gini. Apa yang terjadi dengan Demokrat dengan PDI kemarin Mas Buset? Mbak Uni ya kan tiba-tiba ujuk-ujuk. Kemarin kita ngobrol sama Bang Jansen juga ya. Katanya di internal Partai Demokrat pun kaget gitu. Ya, jangankan kau, aku pun kaget. Iya jangankan kau, kita pun kaget katanya. Ada apa gitu tiba-tiba kayak gini? Saya sih Setelah singkat di- aja. se- Ini this is like semuanya sedang membangun persepsi publik Nih. ya. Dan yang seperti ini bagian dari ingin menunjukkan ya tadi itu loh upaya untuk memecah belah kongsi. Iya. Dan itu sengaja ditunjukkan kepada publik, itu aja sih saya ngelihatnya. Jadi tinggal apakah Partai Demokrat itu istiqomah atau enggak ya. Kalau melihat sejarah antara Bu Mega dengan Pak SBY yang bahkan ketemu aja susah, bahkan ketemu di satu acara aja enggak semuanya salaman, sulit untuk membayangkan terjadi koalisi di antara keduanya. Ini menurut lagi-lagi kan fakta ya. Kita ngomong fakta dan track record yang sulit gitu ya. Nampaknya Bu Mega memaafkan Pak SBY karena dianggap mengkhianati dengan menyalonkan diri sebagai capres. Tapi politik adalah cair, bukan cair karena duit ya. Cair. Tapi kok Bu Mega sedesperate itu? Saya nggak yakin sih. Ya parpolnya ya makhluk yang memang sedang bernegosiasi kan. Dia pasti ujungnya ya kepentingan mereka gitu. Kalau kita lihat kepentingannya Demokrat di koalisinya Anies ini kan dia lagi mencoba menempatkan Agus sebagai calon wapresnya gitu. Kenapa? Karena kalau ketua umum menjadi cawapres, mereka berharap dia solid kan menggerakkan partai, dan karena itu peluang meningkatkan jumlah suara dari Demokrat juga lebih tinggi gitu. Dan kita tahu semua ini kan belum mulus gitu, dia di Nasdem itu belum cukup yakin bahwa Agus Harimurti ini cukup kuat untuk mendampingi Anies Baswedan. Dalam hal meningkatkan jumlah suara, dalam hal macam-macam deh. Meskipun di satu sisi ada juga yang berpendapat bahwa Agus memang belum berpengalaman gitu, tapi karena itulah dia justru kelebihannya. Kenapa? Karena dia belum ada hitam-hitam yang bisa dikorek-korek gitu kan. Itu ada juga pendapat seperti itu. Tapi artinya ini belum selesai di koalisi itu dalam hal sehingga dengan pertemuan ini ya mungkin bargainingnya bisa lebih tinggi. Kalau kita ngomongin kepentingan ya, Demokrat juga sedang dihadapkan pada satu kasus di MA, PK-nya Muldoko, dan kalau ada ketemuan dengan PDI, jangan-jangan itu bisa melunakkan juga hakim misalnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara kepentingan Demokrat gitu, dan tapi di dalam Demokrat sendiri sebetulnya juga kan nggak satu gitu. Mereka masih mempertanyakan juga kenapa berkoalisi dengan Anies, PKS misalnya. Apakah kita tidak dianggap ke kanan? Oh ada tuh Mas ya? Saya pikir sih rasanya ada. Tapi ini debut, ini lagi-lagi sejarah ya. Tahun 2019 itu PKS itu mendukung. Saya ingat karena deklarasi SBY Budiono itu di 2009 di Sabuga ya, Ganesa. Dan itu last minute itu bos kamu Bang Hairul Tanjung itu membawa Ustadz Hilmi dan Presiden PKS waktu itu Tifatul Sembiring untuk ke Bandung. Jadi effort terakhir yang ditunggu terakhir sebelum deklarasi, artinya Pak SBY dengan PKS ya, yang saya bilang tapi di dalam Demokrat sendiri kan pasti ada juga yang kenapa kita terus, tapi nggak tahu seberapa besarnya, tapi artinya pertemuan dengan itu ya ujungnya adalah
kaitan dengan negosiasi. Ya karena Tapi saya yakin kok nanti ujungnya iya. kalau Demokrat ini nggak dimenangkan oleh Pak Muldoko, mestinya akan terus sama Anies. Gitu. Ini karena Rahlana Sidik nulis kolom di Tempo nih Mas. Urgensi. Oh iya, urgensi apa-apa ini bait paragraf pertamanya gini. Anies Rashid Baswedan perlu segera diingatkan bahwa tidak menyegerakan deklarasi sama saja dengan menyambut kekalahan yang sedang mengetuk pintu. Sebaliknya menyegerakan deklarasi adalah undangan pada rakyat untuk bergabung dengan gerakan perubahan. Dus undangan bagi kemenangan. Itu seperti yang disampaikan Andi Arief kan? Rahlan Sama Demokrat. lah. Iya. Rahlan sama Andi. Tapi katanya Geng ya. Lavani. Tapi yang menggodok ini semua kan tim 8 ya. Ya, si sekjen ya. Tim 8 dari 3 partai itu kan. Oh, bukan tim kecil lagi namanya. Namanya tim 8. Oh, udah berlapan sekarang. Tadinya tim Berarti kecil berapa? bisa ke 08 dong. Iya. Oke. Oke, nggak usah dilanjutkan Nggak Mas. usah. Pas banget. Ya, ini. bisa aja 08. Oke, thank you Moni, Mas Buset. Sneakersnya bagus. Iya. Sampai jumpa lagi di Total Politik dan di Editor's Talk Editor's Talk. berikutnya. Yeah. Adios. Bye.